Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel Jempol.id. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelombang pengungsi Rohingya makin sering terdampar di Kabupaten Pidi. Seperti yang baru saja terjadi, sekira 185 pengungsi Rohingya terdampar di pesisir Gampong Kuala Ujung Pi, Kecamatan Muara Tiga Pidi. Untuk menanggulangi permasalahan itu, PJ Bupati Pidi, Insinyur Wahyudi Hadi Siswanto bertindak cepat, melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Ya. Boleh Pak, bisa dijelaskan ini Pak, karena seringnya masuk pengungsian Rohingya ke Aceh, ini apalagi udah masuk ke Pidi Pak. Kira-kira langkah apa untuk penanganan dari pemerintah setempat Pak? Baik, perihal kedatangan pengungsi berjumlah 174 orang dari Rohingya. Pemerintah sementara penanganan kemanusiaan, satu menampung mereka, mendata jumlah berapa laki-laki, berapa perempuan, dan berapa anak-anak, kemudian memberikan mereka infus karena mereka dalam kondisi lemah. Setelah mereka sehat, ganti baju, kemudian diberi makan. Itu pertama. Jadi ditampung karena ini hari hujan, mereka harus bisa berteduh. Dari sisi kemanusiaan pertama kita lakukan. Kemudian ternyata di luar dugaan masyarakat Pidi ini berbondong-bondong memberikan bantuan baju bekas, makanan, bahan-bahan makanan, karena di sini kan masih dalam rangka Maulid. Jadi mereka beberapa desa itu masih memiliki bahan-bahan persiapan perayaan Maulid, sehingga mereka alihkan ke dapur umum. Itu yang sekarang dilakukan, demikian sementara. Kira-kira Pak, untuk sejauh ini bantuan apa yang sudah disediakan oleh pemerintah sendiri mengenai pengungsi ini Pak? Oleh pemerintah, pertama lokasi ini ditampung di SD di sekitar Lawang situ. Karena SD ini tanggal 3 mereka harus sekolah, jadi harus pindah tempat. Nah, kita carikan tadi tempat, ada dua alternatif, ada gudang yang tidak dipakai di gudang dulu gudang buat kerajinan dulu itu, tapi sekarang nggak dipakai. Kemudian ada tempat sekolah yang tidak dipakai, nah, itu rencana kita bersihkan untuk tinggal mereka sementara. Terus yang terakhir Pak, kira-kira sampai kapan kita mau membantu Rohingya ini Pak untuk langkah selanjutnya ini? Nah, tentu ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat ya. Kita akan berkoordinasi dengan provinsi untuk bagaimana penanganan berikutnya, karena ini persoalan internasional kan, tidak bisa serta-merta kita handle sendirian. Ini persoalan internasional, jadi di sini terlibat sudah IOM untuk menangani imigrasi internasional, organisasi internasional tentang imigrasi ya, IOM. Kemudian UNHCR juga sudah datang. Nah, tentu nanti berkoordinasi dengan pihak provinsi untuk selanjutnya ditangani oleh pihak pusat. Demikian. Baik Pak, mungkin pertanyaan terakhir Pak, karena kan kalau kita dengar isu di beberapa negara lain kedatangan ini Rohingya ditolak Pak kan. Kalau kita ini terutama di Pidi sendiri, mungkin apa alasan kita bisa menerima mereka seperti kemarin didampar, masyarakat langsung menyambut Rohingya? Apa alasan kemanusiaan atau seperti apa Pak? Oh, tentu saja alasan kemanusiaan. Sebagai negara Pancasila, kita itu harus mengamalkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sifatnya itu kemanusiaan. Kita nggak peduli orang mana, orang agama apa, golongan apa. Ketika dia lapar ya harus kita kasih makan kan gitu. Ini kondisinya kondisi sudah lapar, sakit, kondisi hujan, harus kita rawat dulu, kemudian kita arahkan kemana mereka itu. Demikian. Artinya sejauh ini Pak, dengan kedatangan mereka ini kan udah sering ke Aceh. Ke Pidi ini baru pertama mungkin Pak kan? Ini udah ada pintu masuk mereka ke Aceh ini. Kalau dari pemerintah sendiri mungkin untuk langkah selanjutnya Pak, apakah ada komunikasi akan dikembalikan mereka atau seperti apa sejauh ini yang sudah dikomunikasi Pak? Begini, sebetulnya kalau cerita mereka lari itu mereka tentu tidak bisa dikembalikan. Mereka menderita di tempat asalnya itu sehingga mereka harus lari. Itu tadi saya sempat bertanya dengan penerjemah. Sejak 2016 mereka itu diarahkan pada suatu tempat yang sangat sempit, padahal penghuninya ribuan.
sehingga mereka akan mencari tempat lain. Nah, barangkali setelah sehat, nah ini mereka harus diarahkan pada pikiran-pikiran mereka mau bekerja di mana, sebagai apa, kan gitu. Tidak bisa dikembalikan. Tetapi kami punya rencana secara pemerintah daerah PD khususnya. Nanti yang penting mereka itu dibina dalam sebuah pondok pesantren atau dilokalisir dalam sebuah lokasi yang di dalamnya akan diajarkan bagaimana cara hidup bermanfaat, misalnya dengan pekerjaan tangan, dengan bagaimana berdagang, demikian. Berarti kita tampung di PD nanti Pak, untuknya? Dalam waktu sementara ini ini sudah ditampung, mulai kemarin sudah ditampung sebetulnya, tinggal bagaimana sampai mereka sehat. Tidak mungkin mereka dalam kondisi sakit kemudian kita kembalikan atau diarahkan kemana sama dengan membunuh kita kan. Tapi kita tampung sampai mereka itu, kan ini ada anak-anak, nggak mungkin lah ya, itu yang ada yang SMP, SMA, yang saya kira tadi saya lihat usianya belasan tahun itu produktif secara tenaga kerja. Demikian. PD itu sebetulnya banyak daerah-daerah luas lah, kosong yang bisa digarap oleh manusia ya. Dan juga banyak daerah atau pondok pesantren yang berkenan membina mereka. Itu yang penting. Apalagi mereka kaum muslimin kan itu kan. Orang yang ini kan muslimin, jadi menjadi semacam kewajiban kaum muslimin yang lain untuk membantu mereka. Saya kira itu. Oh, ini nggak menyalahi aturan Pak nanti, misalnya kita imigran gitu? Nanti kita kerjasama atau koordinasi dengan pihak IOM ya kan, kemudian dengan pemerintah provinsi dan pusat. Tentu dengan dasar pemikiran pertama kemanusiaan, kedua sesama kaum muslimin, gitu aja. Iya. Memang alasan utama itu mungkin bisa dijelaskan untuk langkah terakhir Pak. Ini untuk kondisi mereka ke depan ini seperti apa, ini akan dibina atau kita membuat mereka di suatu pesantren seperti itu, seperti apa Pak? Ya, jadi yang penting harus kita sadari bahwa mereka itu manusia dan kita berpijak pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita memperlakukan mereka manusia sampai mereka sehat, kemudian mereka punya bekal, mereka mau bekerja apa, baru kita arahkan mereka mau kemana. Tapi sementara ini mereka tidak mampu, kalau kita kembalikan kan sama dengan membunuh mereka lagi. Jadi itu di dalam perjalanan 40 hari dari Rohingya begitu, mereka ada yang meninggal dan dibuang ke laut. Nah, kalau kita kembalikan mereka mati lagi kan sama dengan membunuh kita, berarti kan gitu. Jadi sementara ini memang ada beberapa pengasuh pondok pesantren yang bersedia untuk membina mereka sampai mereka mampu memiliki istilahnya bekal jasmani rohani yang bagus, baru kita arahkan mereka mau kemana gitu. Kalau informasi berapa Pak jumlah yang korban dibuang laut saya meninggal? Tadi ada cerita tidak pasti, tapi ada beberapa begitu. Ada beberapa, berarti ya sekitar 3-4 orang yang sudah meninggal selama 40 hari ini. Karena kan ada informasi yang berkembang di media, ada yang membuat 20 orang, ada yang 30. Berarti kalau Bapak tadi ke lokasi, tidak ada data real pasti berapa? Tidak ada real pasti. Dan mereka dalam kondisi sangat bisa stres ya, tidak bisa mereka bisa hidup saja kayaknya sudah beruntung tadi itu. Mereka wajahnya sudah sangat stres begitu. Demikian sahabat Jempol, semoga bermanfaat. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.